Di sini Ustazah mau menunjukkan .org. Ini langsung saja Ustazah ambilkan contoh, ada suatu program linier yang dibatasi oleh sistem pertidaksamaan 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, maka kita isikan ke dalam kendala yang tandanya kurang dari sama dengan. Jadi yang di kolom kiri ini ya, yang kita isikan cukup koefisien dari setiap variabel x, y nya. Maka untuk pertidaksamaan yang pertama kita isikan 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15. Maka akan otomatis muncul di sini suatu daerah yang berwarna, itu merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Kemudian dibatasi juga yang kedua oleh 3x. Cukup kita tuliskan 3 depannya x, kemudian 5y dituliskan 5 depannya y kurang dari sama dengan 15. Kemudian di enter. Nah, maka juga akan muncul daerah himpunan penyelesaian yang kedua, itu yang berwarna. Kemudian daerah irisannya itu warnanya yang lebih gelap lagi, seperti pada gambar. Kemudian, nah, untuk pertidaksamaan yang ketiga, di sini hanya dibatasi oleh x lebih besar sama dengan 0. Hanya ada variabel x saja. Nah, kalau lebih besar sama dengan 0, maka kita isikan di kolom yang kanan di sini. Depannya x itu 1. Boleh milih mau fungsi p, q, r atau s, salah satu. Misal kita pilih yang q. Depannya x kita ganti 1. Karena nggak ada variabel y-nya, maka dibiarkan depannya y itu 0. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian berikutnya dibatasi oleh y lebih besar sama dengan 0. Maka depannya y di sini kita tuliskan 1. Karena nggak ada variabel x, jadi tetap dibiarkan depannya x0. Enter. Nah, kemudian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier itu, yang merupakan irisan dari setiap daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaannya, maka kita iriskan setiap pertidaksamaannya. Nah, diisikan pada kolom DHP. Kemudian kita tuliskan di sini sesuai dengan nama fungsi yang kita isikan tadi. Di sini yang kita isikan adalah fungsi f, g, q dan r. Jadi tinggal kita edit, kita sesuaikan dengan nama fungsi yang ada di situ. Ini kita edit ya, kita sesuaikan dengan nama fungsinya f, g, q, r. Tadi salah, bukan p. Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang daerah paling gelap itu merupakan daerah irisan atau merupakan solusi dari sistem pertidaksamaan linier itu. Nah, kemudian untuk menentukan nilai A dan B berdasarkan fungsi tujuan, itu tadi kan kita ambil sesuai dengan kondisi A sampai dengan E. Saya berikan contoh untuk yang kondisi A dulu ya, dimana fungsi tujuan atau gradien fungsi tujuan itu min A per B itu terletak di antara M1 sampai dengan M2. Nah, dari video sebelumnya tadi sudah kita tentukan nilai A dan B yang memenuhi, itu kita ambil A-nya 4, B-nya 3. Di sini kita isikan pada kolom garis lidik. A-nya 4 itu untuk koefisien X, kemudian B-nya 3 untuk koefisien Y. Kita enter. Nah, maka akan muncul satu garis di sini, itu sebagai garis lidiknya. Untuk menentukan penyelesaian optimumnya itu berada di titik mana, tinggal kita jalankan slidernya. Kita geser di sini K-nya. Kita geser secara sejajar.
dia melalui titik yang paling luar pada daerah himpunan penyelesaian itu di titik apa. Nah, ternyata kalau dari contoh ini setelah kita geser, titik terluar yang dilalui oleh garis lidik itu adalah titik B. Nah, jadi sudah kita tentukan ya untuk kondisi yang pertama, letak titik maksimumnya ada di titik B. Nah, itu kita simpan dulu nanti sebagai bahan diskusi dengan teman sekelompok. Kemudian lakukan secara berulang untuk kondisi yang B sampai dengan E. Tinggal kita tentukan gradien dari fungsi tujuannya atau menentukan nilai A dan B-nya sesuai dengan kondisi selanjutnya.